yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa bikin keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, atau membawa barang-barang inventaris negara, kan gitu ya, inventaris negara. Bukan, maksud saya, jangan juga menuding-nuding orang bohong-bohong, tapi reputasinya sendiri diragukan, gitu loh. Anda masih diinterupsi pemirsa, rasa sedih dan kepedihan katanya tadi Bang. Benar itu? Ya nggak apa-apa, itu kan ekspresi seseorang. Tadi ekspresi Bu Kurnia yang menyampaikan itu sah-sah saja. Kan kita nggak bisa kemudian menyuruh orang itu kemudian, oh harus senang semua, harus sedih semua. Kan nggak, boleh-boleh saja kan. Tapi kalau lihat ekspresi kayak dari dulu kan ya kayak gini-gini aja. Ya kan, bisa kira. Dan sebenarnya kelihatan kok, dulu itu kan, bukan hater ya. Pendukungnya Jokowi itu kan kelihatan betul nama-nama besar gitu, ya kan gitu, yang dulu punya. Sekarang coba lihat, tinggal cuman secuil-cuil aja, remah-remah aja tinggal. Sedangkan bagi kami, cukup kita ya, interupsi gitu, ya, cukup kita saja yang nama-nama besar itu nggak perlu lah ngurusin yang begini-gini. Sudah balik gitu. Semua. Mau ngurusin soal-soal sepele kan? Begini. Kemana? Maksudnya gimana? Ini soal remeh-temeh. Orang sekarang kita itu aja agak sudah males mulai waras. Makin banyak yang waras ya. Itu. Iya yang nggak waras Suryo aja. Tinggal Coro TV ya. Tinggal mana itu. Hostnya juga orangnya itu aja. Dan kemarin ada yang mau sempat buka baju. Ya itu sekarang teriak, saya belum dibayar, saya belum dibayar gitu. Siapa itu Bang? Bang Mardiansyah? Nggak ada lah, tapi yang pasti bayaran begini. Semua di sana Mbak. Yang pasti begini ya. Yang dibayar justru mereka dibayar. Kalau bicara soal kebohongan, pasti publik juga bisa mengukur dia. Apakah mereka akan percaya Rosuryo yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa bikin keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, atau membawa barang-barang inventaris negara, kan gitu ya, inventaris negara. Bukan, maksud saya, jangan juga menuding-nuding orang bohong-bohong, tapi reputasinya sendiri diragukan, gitu loh. Pernyataannya gitu loh. Soal kita kembali ke mungkin lah publik percaya. Ini yang percaya untuk itu kan fakta ya. Soal sedih dan pedih. Sebentar, kita dengarkan dari Bang Lukas. Kalau kita sudah dengar dari Bang Lukas. Meluruskan orang-orang nggak punya prestasi sedih dan pedih yang disampaikan Kurnia ya. Coba kita untuk tidak menyerang secara personal ya Bang. Pak Kurnia menyatakan sedih dan pedih itu personal itu ketika menjabat sebagai karena kekalahan. Dan itu adalah inventaris negara dibayar pakai uang rakyat. Baik, sedih dan pedih karena silakan Bang Lukas dulu ya, kita dengarkan Bang Lukas dulu. Saya nggak suka kalau dianggap personal, itu bukan sedih dan pedih itu bukan karena gugatan ditolak. Jadi sedih dan pedih kondisi bangsa ini gitu. Jadi kok lembaga-lembaga negara berperilaku seperti itu, tidak bisa menjadikan benteng bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, kembali ke laptop ya. Ini yang ketiga, substansi yang ketiga. Jadi kami, Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi, mengajukan gugatan ke KIP itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah menyangkut catatan proses Jokowi mendapatkan ijazah ya dan akademik. Yang kedua yang penting adalah untuk mengetahui kinerja PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumen di lembaga-lembaga itu dan lembaga-lembaga khususnya. Jadi kita ingin mengevaluasi kinerja pengelola informasi publik ya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bagi bangsa ini untuk terus menegakkan demokrasi dan keterbukaan. Nah kita pada poin yang kedua ya. Jadi dari 2 sidang kita baru 2 sidang ya. Meneliti betul gitu loh. Padahal ada juga. 2 sidang ya. Niat politiknya banyak itu. Orang nggak punya prestasi ini. Itu loh. Kok nggak punya prestasi? Kita abaikan dulu. Badut ini. Iya, jadi gini ya. Peneliti. Yang pembelajaran tentang kinerja PPID itu kentara sekali di sidang-sidang KIP. Tidak adanya konsistensi, tidak adanya koordinasi, rendahnya pemahaman. Yang kemarin sidang mediasi dengan KPU ya, 3 KPU. Itu menunjukkan sekali tidak adanya koordinasi dan pemahaman tentang dokumen yang terbuka. Misalnya begini, salah satu kekonyolan paling lucu adalah ketika kami dimediasi untuk dengan KPU Solo. Jadi KPU Solo kan kita juga minta
salinan ijazah Jokowi KPU Solo, tapi KPU Solo tidak memberikan sama sekali. Nah kemudian kami Kalau menurut Anda kenapa itu? Nah itu yang paling lucu karena gini, ketika mereka alasan mereka karena itu sedang diuji konsekuensi. Tapi kalau dugaan Anda? Dugaan saya begini, enggak, pertanyaan saya ke mereka lucu ini. Loh, Anda ini ibarat struktur kepolisian, Anda ini Polres. Nah, KPU Pusat, Mabes Polri-nya itu sudah ngasih salinan ijazah. Kemudian Kapolda DKI sudah ngasih salinan ijazah. Lah ini Polres Solo kok nggak mau ngasih? Jawabannya apa, Bang? Alasannya kami masih uji konsekuensi. Oke, jadi dengan adanya semua alasan-alasan dari banyak pihak, ini Anda ada dugaan-dugaan nggak Ada terkait? dugaan itu tidak kompeten. Tidak kompeten. Kemudian tidak ada koordinasi dan kemudian tidak mau kerja dengan benar. Oke. Oke. Ya kalau kalah Nah, menurut Anda begitu. mungkin apakah mereka menghargai Pak Jokowi yang dulu pernah menjabat sebagai presiden, mengikuti aturan yang ada, atau seperti apa? Dugaan saya worst skenario memang begitu, ada konspirasi untuk melindungi. Tapi saya lebih yang kedua sih, karena saya tidak suka teori konspirasi. Apa yang kedua? Yang kedua adalah mereka ingin menyelamatkan diri juga. Oke, baik. Bang Andi, konspirasi katanya. Apa menurut Anda ini karena memang banyak pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang real ijazahnya ini asli sebenarnya? Kalau orang kalah ya seperti itu, dilusi semua yang ada gitu loh. Semua akan disalah-salahkan oleh mereka. Konspirasi lah apa kan. Kan selalu begitu. Pokoknya apa yang kita berikan pasti dibilang palsu, bohong. Kan begitu. Ya memang bohong. Jadi selalu seperti itu yang dilakukan Ayah. Ketahuan. Apa yang dikatakan itu adalah menggiring opini publik kepada mereka. Inilah orang ketahuan bohong. Begini nih. Berlindung dari kata namanya penelitian. Padahal ini kan unsur-unsurnya ada politik. Kalau Tadi ketahuan Bung Mardiansa bilang, berani itu kan ada Roy Suryo juga. Ngomongin tentang Roy Suryo juga. Problemnya gini, Kan kita sebegitu. menghadapi negara ini. Oke, silakan. Kita menghadapi penyalahgunaan negara, Ketahuan bohong, inkompetensi nggak mau. aparat negara. Bohong aja sih. Tapi kita Enggak, harus bagai menghadapkan interupsi ya, jangan juga remah-remah. cepat mengambil kesimpulan penyalahgunaan negara dan lain sebagainya karena soal kalah. Kalau menang kayak kita enak nih mukanya ceria. Karena Emang memang kalian orang menang kalah apa? sejak Menang apa awal ini? itu Ini kan yang saya gaduh. bilang Kacau ketika ini. gugatan ditolak Ini kayak seperti kata usul dalam itu apa tempurung. seperti judul itu ya. Persis soal Jokowi junjungannya, menang telak. kodok. Tadi saya nggak mau loh seakan-akan kita menikmati betul ya penolakan dari KIP itu. Tapi saya Abang, melihat kata dalam tempurung bahwa persis nih, memang kayak kodok. orang-orang kalah itu Kayak tidak junjungan. pernah berjiwa besar. Tak menelan Harusnya kan berjiwa Kata besar. menelan. Kalau kalah diperkuat lagi yang lain. Betul. Kalau kalah pilpres Iya. bertarung lagi Bertarung yang lain 2029. Gitu, Oke. Jangan pengiran opini publik negatif. Kok seolah-olah jadi gak jiwa Jadi besar dilusi gitu aja loh. pemikirannya. Ada Baru yang ini masuk lusi dengan pemikirannya, Dan curang. Pak. seakan-akan Ada yang selalu kurang. berlindung di balik peneliti-peneliti, tapi padahal tim suksesnya Roy Suryo juga kan gitu Tapi loh. penelitian Anda Sekaligus apa, aja Kak? itu jadi ini aja, jadi Saya mau tanya Bang kuasa Roy dulu. hukumnya Roy Suryo gitu loh. Kacau ini Saya ya. mau tanya Bang Roy soal Dan penelitian. jawaban termul itu selalu tunggu, itu, ya. tunggu pemilu Termul, tahun ya. 2029. Bukan. Loh, dalam 5 Kan tahun soalnya ini gini, kita tidak Jokowi- mempedulikan pemilu. Apa? Pemilu Bung 2024 Jowi sudah itu tujuannya kita proses. ini. Tapi setelah Terkesan pemilu mulia sekali. terlalu banyak kasus Padahal kita tahu di persoalan balik yang itu harus bukan kita itu persoalkan tujuan sebagai utamanya rakyat. Punya gitu loh. prestasi, orang nggak Tujuan punya utamanya rekam bukan jejak itu kayak gitu loh. gini nih. Ya, Kita dengarkan prestasinya gimana? Roy Suryo apa prestasinya Roy Suryo? Ya, dengan dua orang Tahanan 9 bulan, itu prestasi. Itu prestasinya itu. Itu prestasinya tuh, tahanan 9 bulan. Ada. Baik, Gitu, saya ke jadi Bang Roy. nggak Tadi Anda ada. mau mengatakan secara substansi tadi yang dikatakan oleh Bang Mardiansa. Apa tanggapan Anda tadi, Bang? Iya, dia kan nggak bisa nanggepin apa yang ada. Jawabannya cuma gitu, tunggu sampai 2029. Jangankan tunggu 2029, yang 2024 aja pakai surat penyetaraan yang tidak sah kayak gini aja. Ya ini sekarang kita tanyakan, ini nanti akan terjawab oleh Dirjen Didasmen ya. Ketika Boleh, mereka kalau mengatakan kalah nanti jangan ngambek lagi, kan gitu loh. akan dibuka. Jangan mutung lagi. Ya gitu. Jadi ini jelas ya. Boleh ada aja. orang yang tidak sah menduduki posisi jabatan sekarang itu. Ya kalau dimaksudkan ya jangan marah lah. Itu nanti akan ada waktu ya, time will tell. Akan Boleh. nggak perlu nunggu 2029. Oke, tadi dikatakan Monggo. kalau kalah lagi gimana Bang? Katanya Iya. publik Kalah keeping lagi score. berjuang lagi gitu Kalah namanya lagi petarung, berjuang. jangan kemudian ngeyel Dan gitu. ini kesalahan-kesalahan analogi adalah dipikir bernegara itu kayak pertandingan sepak bola. Iya, menang kalah gitu. Enggak, Ada. bernegara Ini kita itu nggak- adalah kita nggak ambil analogi persoalan itu juga. pemikiran. Tapi bahwa ada Jadi beberapa bagaimana klaster yang kedaulatan dibangun rakyat pun ditegakkan, terbantahkan, itu demokrasi dimaksudnya dijalankan. Sebentar, sekalanya Sahabat boleh Mardiansa, saja kita gitu. dengarkan dulu Bang. Iya. Sebentar Bang, silakan. Ini problem logika idiotik itu kayak gini. Ini Jadi dia. seolah-olah bernegara itu cuma 5 tahun sekali. Iya. Ketika Seolah-olah pemilu cerdas betul, dan antara padahal satu nggak dan cerdas lain gitu. pemilu tidak ada terjadi apa-apa. Oke, gini Di yang antara cerdas pemilu ini. dan satu yang kedua kan terjadi banyak kasus terbongkar satu Emosi persatu. ya. Oke. Kasihan. Nah itu yang
bernegara yang betul itu selalu tiap hari, tiap bulan. Kasian. Bang, coba Anda jelaskan analogi Anda sebenarnya Itu seperti bisa apa, nggak Bang? ngomong? Ya kan sederhana begini ya. Ini dari awal ya, dari awal nih kita analogi ya. Kenapa akhirnya orang dibangun narasi soal kalah menang? Ketika dari awal Roy Suryo meyakini bahwa kasus ini tidak berproses secara hukum, berproses. Meyakini bahwa tidak jadi tersangka, jadi tersangka. Kan begitu ya. Jadi maksud saya sekarang dari awal Bon Jovi meyakini betul KIP waktu sidang awal sengketa segala macam itu bahwa dia akan memperoleh apa yang dimau. Buktinya ditolak. Gitu loh. Aduh. Jadi ini kan bukan analogi yang bisa menurut ngerti saya nih apa yang disampaikan kan sidang KIP. terbantahkan Bukan semua ditolak. gitu loh. Jadi kalau misalnya memang merasa memang betul dan belum tercapai tujuannya monggo. Silakan. Tahun Tapi kalau 2029. Tanggapan Anda soal konspirasi tadi memang seperti dia apa, Bang? tidak lagi diwujudkan, tidak lagi misalnya memang diakomodir, diputuskan soal yang apa yang diinginkan, jangan pedih, Oke. jangan sedih. Bang, kita membahas Dengan Bu Kurnia tuh saya agak terenyuh gitu. Diksinya Kita sedih. tuh terbatas banget. Bang Ferdiansyah, kita tadi membahas Kasian soal banget. apa yang dikatakan oleh Bang Lukas soal konspirasi. Apakah memang banyak pihak-pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang pure ini adalah ijazah yang asli? Tapi kita akan bahas Bang usai jeda. Iya. Tetap di Oke.